Oke guys, selamat sore. Kami di sini pengen membahas tentang Omnibus Law yang lagi viral di tingkat nasional maupun internasional. Omnibus Law ini atau biasa disebut dengan Omnibus Law di negara-negara barat seperti Inggris, Kanada, Amerika itu biasa disebut dengan Omnibus Bill. Omnibus Bill. Negara yang menganut sistem hukum common law atau Anglo-Saxon itu banyak diterapkan di sana. Omnibus law sendiri adalah sebuah metode penyatuan hukum, penyatuan peraturan perundang-undang yang terlalu obesitas. Omnibus law di Indonesia dipopulerkan pertama kali adalah ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam paripurna MPR RI pada 20 Oktober 2019. Adapun yang disampaikan adalah 5 hal yang akan dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah menyederhanakan undang-undang. Dalam konteks hukum, kata omnibus bukan hanya terkait law and bill. Dalam bahasa Latin, omnibus digunakan di bermacam-macam terminologi hukum. Omnibus hearing, adagium atau prinsip sebuah hukum, seperti diantaranya adalah atornatus pere in omnibus. Yang kedua adalah personam domini representat. Tiga adalah falsus in uno. Keempat adalah falsus in omnibus. Banyak orang berdebat tentang omnibus law, tapi banyak juga yang belum tahu tentang apa itu yang dinamakan omnibus law. Omnibus law adalah sebuah metode. Jadi dapat dikatakan omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum atau umbrella act. Dan ketika peraturan itu diundangkan, berkonsekuensi mencabut beberapa aturan. Hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Omnibus Law bukanlah hal yang baru. Di Amerika Serikat, Omnibus Law sudah kerap kali dipakai sebagai undang-undang lintas sektor. Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law atau biasa disebut dengan Anglo-Saxon, Omnibus Law dapat berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebelum kita jauh membahas, kita kupas dulu guys benang merahnya. Pertanyaannya, pertama, bagaimana sistem demokrasi negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law atau Anglo-Saxon? Kedua, Indonesia menggunakan sistem hukum apa? Yang ketiga, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia? Dengan sistem hukum di Indonesia yang menggunakan civil law atau Eropa kontinental dan sistem demokrasi saat ini di Indonesia, apakah cocok bila menggunakan metode omnibus law? Menurut pandangan saya, ini sebenarnya hal yang sederhana, namun mengenai langsung. Kalau kita amati beberapa kalangan akademisi dari universitas, doktor, profesor, guru besar, jarang masuk dari hal sederhana ini. Dia ngupasnya langsung ke regulasi. Misalnya salah satu dosen hukum menganalisanya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada juga yang menyarankan melalui pemerintah responsif melakukan kajian sebelum ditunda dilakukannya executive review dan legislative review sebelum tindakan judicial review. Seperti pakar hukum tata negara misalnya, Refli Harun.
mengatakan penyusunan rancangan undang-undang cipta kerja harus memahami kaidah perundang-undangan yang berlaku di tanah air. Salah satu profesor mengatakan juga, tidak saya sebutkan namanya di sini, bilang kalau menunggu semua orang setuju, kita tidak akan pernah membuat undang-undang. Ya, sudah buat dulu, nanti dibahas di DPR, begitu aturannya, menurut pandangan profesor tersebut. Maka itu kalau kita cermati, penggunaan Omnibus Law banyak dilakukan oleh negara di dunia, terutama yang menggunakan tradisi common law system. Di dunia terdapat dua sistem hukum, yakni common law system dan civil law system. Indonesia sendiri mewarisi tradisi civil law system atau biasa disebut dengan Eropa kontinental. Berbeda memang dengan tradisi-tradisi negara yang menggunakan metode common law saat ini. Tadi sebelum rekaman YouTube ini dibuat, saya acak-acak lemari untuk menambah khasanah keilmuan, membuka buku-buku lagi untuk pandangan tentang Omnibus Law. Tadi coba saya mengingatnya, Omnibus Law atau biasa disebut dengan Omnibus Bill ini saya dapat ketika kuliah di program pasca sarjana ilmu hukum dahulu, semester 2 atau 3 begitu, saya agak lupa. Maka saya tergerak untuk membuka ilmu-ilmu yang sudah tersimpan ini. Atau mungkin di materi kuliah sistem hukum atau kompilasi hukum. Atau mungkin satu lagi di legislative drafting. Ya, kurang lebihnya begitu. Saya agak lupa begitu. Mungkin rekan-rekan angkatan saya yang melihat channel video ini bisa meluruskan atau komen di kolom bawah nanti. Kita kembali ke Omnibus Law. Metode hukum ini ada keunggulan dan kekurangannya tentunya. Namun kalau saya baca di buku ini, selain Amerika, setidaknya sudah ada 9 negara lain yang menerapkan metode Omnibus Law sepanjang sejarah. Misalnya Inggris, Australia, Jerman, Turki, Filipina, Kamboja, Vietnam, Malaysia, dan Singapura sebagai negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara. Keunggulan Omnibus Law. Salah satu keunggulan metode Omnibus Law adalah kepraktisan untuk mengoreksi banyak regulasi yang bermasalah, meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang dengan menyusun sebuah Omnibus Law, sekaligus mengoreksi undang-undang yang bermasalah yang sedang berlaku. Kemudian adanya pendekatan Omnibus Law juga bisa menjadi solusi atas tumpang tindih regulasi di Indonesia, baik yang dalam hubungan hierarki, sejajar, horizontal maupun vertikal. Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Keempat adalah efisiensi biaya proses pembuatan undang-undang. Kelima adalah harmonisasi pasal per pasal dalam undang-undang Omnibus Law bakal terjaga. Sekali lagi di sini saya bicara konteks keilmuan, bukan kepentingan politik atau kepentingan manapun. Karena ini adalah keilmuan yang saya baca dari buku. Sedangkan titik kelemahannya, Omnibus Law terdapat beberapa kelemahan. Pertama adalah RUU dengan metode Omnibus Law cenderung pragmatis dan kurang demokratis. Kita kembali sini, maka di sini saya kaitkan dengan pembicaraan saya di depan tadi. Sistem demokrasi Indonesia itu apa? Apakah sistem demokrasi Indonesia cocok dengan sistem atau metode Omnibus Law ini? Itu menjadi kajian sebenarnya bagi saya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan gelombang demonstrasi.
Kalau kita kaitkan dengan negara-negara yang sudah menerapkan metode Omnibus Law, sistem hukum kita berbeda. Tradisi demokrasi kita berbeda. Itu poinnya. Harusnya kajian akademiknya masuk dulu dari pintu itu. Kedua adalah membatasi ruang-ruang publik dalam memberikan sebuah aspirasi dan masukan dari masyarakat. Kelemahan ketiga adalah kurang adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam perumusan setiap norma pasalnya. Ini sepertinya video sudah panjang guys. Kalau kita bicara tentang keilmuan tidak akan ada habisnya. Di sini saya persingkat guys. Awalnya karena banyaknya pertanyaan ke akun email kami serta masuk ke redaksi kantor LBH, Lembaga Bantuan Hukum 7 Sakra, dan maka saya jawab di sini guys, tidak bisa menjawab satu persatu karena banyaknya pertanyaan mengenai Omnibus Law. Maka izinkanlah saya menjawab di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Saya di sini walaupun keilmuan hukum saya masih dangkal dan rendah, saya merasa punya kewajiban untuk menjawab hal ini. Karena kebetulan S1 saya adalah sarjana hukum, S2 saya adalah master di bidang hukum. Kebetulan saya juga seorang advokat, sekolah profesi pendidikan keadvokatan. Saya punya tanggung jawab menularkan ilmu saya walaupun sedikit kepada halayak banyak yang merasa membutakan guys. Maaf, saya tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan yang masuk ke redaksi saya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian tonton terus, like and share begitu guys. Semoga bermanfaat.